Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Saya tertarik mau bahas pertanyaan yang sangat penting menurut saya ya, yang ada di video yang ini ya. Semua pertanyaan yang kita bahas kemarin. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Nah ini topiknya teman-teman, topik utama yang mau kita bahas pada video ini penting banget ya menurut saya ya. Apakah ada cara untuk melihat harga bakal jadi bos atau cok bang jika pakai pending order di OB tanpa menunggu konfirmasi sebelum harga masuk? Nah, tentunya ada ya, nanti akan saya berikan salah satu cara kita untuk mengetahui apakah bakal terjadi cok ataupun bos ya. Seperti pertanyaan abang ini. Tetapi sebelumnya teman-teman, kita akan jawab dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar ini ya. Coba kita lihat dari atas. Nah, ini saran dari Bang Anime Hunter ya. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Saya setuju banget dengan saran abang ini. Saranku sih yang belum paham, nomor satu pelajari dulu market struktur SMC. Ya, mekanikal struktur itu sangat penting teman-teman. Inilah yang harus kita kuasai di awal. Tanpa kita menguasai ini, saya rasa masih sering terkecoh ya. Dengan kita memahami market struktur ini ataupun mechanical struktur, ini sangat bagus teman-teman. Inilah yang perlu teman-teman perkuat ya. Saya setuju dengan Bang Anime Hunter ini. Next kita coba cari lagi ya. Sukabumi hadir Bang. Oke Bang, siap. Oke, sama-sama ya Bang ya buat yang ucapin terima kasih ya. Eh, ini coba kita lihat ini. Cara marking inducement gimana Bang? Cara marking inducement itu sangat mudah ya. Kita langsung masuk ke marketnya. Nah, eh, teman-teman masih ingat ya atau abang yang bertanya apakah abang menonton video yang ini, analisa kita kemarin ini ya. Kita langsung masuk ke M5 karena kita kemarin analisanya pada M5. Nah, ini ya. Ini kemarin kita marking ya. Nah, ini kenapa terbentuk bos di sini? Karena high ini sudah valid. High ini di break oleh candlestick di atas. Kenapa high ini valid, teman-teman? Karena dia sudah mengambil inducement atau fullback terdekat. Nah, inducement itu yang mana? Nah, inducement itu adalah ini, fullback terdekat. Harga naik sampai di zone ini pada candle bearish ini, lalu dia nge-break untuk low-nya ini, di break di sini. Jadi dia ada fullback. Fullback ini dikatakan dengan inducement juga. Fullback terdekat itu merupakan inducement. Jadi markingnya ya tinggal kita tarik aja seperti ini bang. Ini adalah inducement-nya. Dan ketika inducement ini ataupun fullback ini diambil, maka high ini menjadi high yang valid. Ketika high valid ini di break, maka terjadi boss di sini. Oke, boss ini akan sah ketika dia sudah full body ya. Jadi kalau seperti ini dia belum uh, valid ya, belum sah menjadi uh, struktur ya ataupun boss. Nah, dia sahnya ketika di zone ini sudah full body ya. Walaupun kita menggunakan internal struktur, teman-teman, tetapi jika kita berbicara dengan break of structure ataupun change of character, high valid ini harus di break oleh body candle. Itu baru sah dia. Oke, jadi seperti itu ya Bang ya untuk cara kita marking inducement. Eh, nah ini ya, ini tadi topik kita lanjut aja dulu, nanti di akhir kita bahas. Oh Abang ini bahaya ya, gak usah dibikin pusing analisa tinggal buy sell. Aduh, ini jangan sampai diikuti ya, memang hanya dua pilihan ya, kalau tidak buy, ya sell. Tetapi jika kita salah arah, ya kita yang hancur Bang. Jadi tanpa dianalisa, jangan pernah melakukan entry ya, itu sangat berbahaya teman-teman. Bang, untuk targetnya pakai abang Vivo atau apa? Oh, untuk target TP maksudnya ya. Untuk target TP ada beberapa kondisi ya yang perlu kita pahami. Saya akan jelaskan di market langsung ya. Oke, untuk target TP seperti yang sudah kita analisa di video sebelum ini ya, yang kita share kemarin. Jadi targetnya itu teman-teman tergantung daripada uh, kondisi di mana pada kondisi yang saat ini kondisinya pada M5 kita
analisa harga naik, sedangkan pada H1 kita analisa harga turun, teman-teman. Jadi jika kita menggunakan yang ini, kita targetnya itu sampai di order block ataupun POI sell pada H1-nya. Nah, pada H1. Jadi kita kan kemarin sudah ambil TP di H1 ini. Nah, ini ya, kita ambil TP di zone ini ya. Karena melalui M5 kan harga naik. Berarti dia akan naik sampai minimal ya, sampai di POI sell-nya. Nah, gitu. Itulah cara pertama untuk menentukan target tadi. Oke, cara yang kedua, Fibo bisa teman-teman. Fibo itu bisa kita gunakan, contohnya harga masuk ke zone ini kan POI untuk sell ya. Jika ini ada konfirmasi, contohnya konfirmasinya melalui pola candlestick, kita ambil dominan break ya. Contohnya, kita bisa gunakan Fibo, jadi kita bisa TP itu targetnya di zone 161 atau di zone 261.8. Nah, gitu. Yang berikutnya, jika kita mengikuti tren ya, ini contoh kita anggap aja ini dia terkonfirmasi di sini. Ini kan trennya sell ya, mengikuti bos di sini. Oke, jika kita ingin mengambil target ataupun menentukan target, contoh ini sudah terkonfirmasi kita entry sell di sini, target yang rasional itu sampai pada zone ini. Nah, ini ya, sampai pada zone ini karena potensinya dia membuat bos yang baru di sini. Ini targetnya, teman-teman. Jadi, ini menurut saya sudah sangat rasional banget ya. Nah, kalau menggunakan Fibo oke aja, teman-teman. Contoh di sini ketemu dominan break ataupun pola candle yang lain lah. Kita gunakan Fibo di sini, lalu contoh dapat di sini 161, di sini 261-nya. Nah, teman-teman boleh juga ambil di zone ini. Ini sudah sangat rasional banget, teman-teman. 161 ini sudah pasti akan dicapai gitu. Jadi, kita lebih cepat dapatnya. Karena ini kan cukup jauh nih, area yang jauh. Atau di zone 261. Nah, itu cara menentukan TP-nya ya. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini Bang Kar 12038 ya. Bang, sepertinya saya sudah ngerti lah materi yang Abang berikan. Tapi saat saya open posisi selalu loss. Tapi saya gak tahu penyebab lossnya di mana, Bang. Bang, apa ada kelas, Bang? Saya pengen benar-benar belajar langsung, gak kuat lagi saya, Bang. Nah, sampai saat ini saya memang belum ada kelas trading ya. Jadi jika Abang ingin sharing, saya oke, saya akan bantu sepengetahuan saya akan bantu jawab teman-teman. Kalau saya mengerti hal itu atau pertanyaan Abang, pasti akan saya bantu jawab ataupun jelasin bagaimana. Nah, untuk yang ini perlu Abang ini ya, Abang ulas ya. Jika kita loss atau profit itu kenapa gitu? Kenapa kita loss? Nah, kalau menurut saya Abang sudah bisa materinya, nah ini, kalau sudah ngerti materi, pastinya ngerti kenapa kita mengalami loss. Kenapa loss? Entry kita itu kenapa gagal? Kalau kita sudah paham materi, pasti kita tahu apakah SL kita yang tidak rasional, terlalu dekat. Nah, yang berikutnya loss-nya Abang ini kenapa? Loss-nya SLK atau loss-nya MCK. Kalau MC berarti Abang tidak menggunakan SL. Nah, gitu. Saya anggap Abang loss-nya di SL ya. Jadi, ada beberapa kemungkinan ya, Abang pun harus menganalisa kembali ya, mengetahui atau mengulas kembali kenapa terjadi loss ini. Contoh jika Abang SL, apakah SL Abang itu rasional? Nah, yang kedua, apakah area entry Abang itu tepat di area yang sebenarnya gitu. Jika sudah muncul konfirmasi, apakah Abang entry-nya sesuai dengan uh, rules konfirmasi tersebut gitu. Nah, itu harus perlu diketahui teman-teman. Nah, contoh ini ya, kita kan sudah paham nih bahwa pada M5 kemarin kita sudah tahu strukturnya ya. Nah, ini ya, kita ambil contoh aja ya. Contoh sederhananya, kita sudah marking box di sini. Tentunya kita cari high valid, kita ketemu di sini. Zone entry itu tentunya dari bawah inducement ya. Ini kita ketemu inducement di sini, berarti dari sini sampai ke zone ini low valid. Kalau sampai low valid ini di break, berarti kita
gagal. Nah, ini membuat change of character gitu ya. Jadi kita harus tahu hal yang seperti ini gitu teman-teman. Nah, nextnya kita kemarin entry setelah konfirmasi. Setelah konfirmasi muncul, lalu kita entry. Nah, itu akan mengurangi risiko, itu yang pertama teman-teman. Nah, makanya saya sarankan juga abang pun harus tahu kenapa sampai gagal. Contoh kecilnya aja, jika seperti ini ada bos di sini, kita entry aja tanpa konfirmasi, contoh ya. Di sini kita entry, harga malah turun, SL kita di sini kena SL ya, kita tahu teman-teman. Kenapa terjadi seperti ini, kita harus tahu. Berarti harga ini masih akan turun mencari order block yang kuat. Di sini berarti tidak ada OB yang kuat, gitu teman-teman, tanpa konfirmasi ya. Ini bicara tanpa konfirmasi. Itulah kenapa harus ada konfirmasi saya katakan untuk melakukan entry. Karena risk kita itu lebih diperkecil. Karena jika seperti ini teman-teman, baik itu internal atau eksternal, kita tidak tahu ya jika kita contohnya menganalisa one time frame atau single time frame itu, kita tidak tahu teman-teman apakah ini nanti bakal membuat change of character setelah bos ini, ataukah dia merespon seperti yang terjadi saat ini. Nah, dari mana kita ketahui? Dari konfirmasi. Itu makanya saya katakan no konfirmasi, no entry. Tapi balik ke plan trading masing-masing. Jadi saya sarankan abang pun harus meriset ya, kenapa abang sampai loss. Lossnya itu loss yang seperti apa? SLK ataukah MC? MC berarti abang tidak pasang SL. Kalau kena SL, harus abang ulas lagi apakah SL abang itu sudah rasional atau tidak. Apakah area entry pun harus tepat. Karena area entry itu pun berpengaruh. Oke? Jadi, seperti itu ya Bang ya. Jika Abang mau sharing pun, saya pasti akan bantu jawab semampu saya, sepengetahuan saya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Di video kelihatan gampang banget, pas masuk market kok bingung ya, mulainya gimana? Candlenya agak teratur. Boleh Bang buatin videonya. Coba kita lihat respon. Marking OB di HTF, harga datang kembali memberikan respon di LTF minimal. Nah, ini sarannya bagus juga ya. Yang berikutnya kembali ke sini ya, kembali ke awal tadi Bang ini. Jadi inilah kuncinya Bang. Biar kita bisa melihat market itu teratur gitu ya. Kita harus paham ini strukturnya. Kalau kita sudah paham strukturnya, maka kita melihat market itu akan teratur ya. Jadi kita tidak fokus ke candlestick. Contoh Abang bilang di sini, candlenya agak teratur. Jadi tidak di semua area kita fokus di candlestick ya. Kita coba ke market. Nah, jadi seperti ini, tidak di semua area ini kita harus fokus ke candlestick Bang. Kita pun pening kalau kita harus ke candlestick semua. Nah, seperti ini contohnya ya. Kita pun nggak perlu nganalisa ini gitu. Untuk apa gitu? Yang penting kan kita pahami struktur ini. Di sini ada bos ya sudah. Harga naik, kita ketemu high valid. Berarti John entry dari area sini sampai ke bawah inducement. Nah, hanya sebatas itu, Bang. Kita perlu analisa candlestick ketika dia mencari yang namanya konfirmasi. Hanya itu yang perlu kita analisa di candlestick-nya, Bang. Menurut saya seperti itu. Kalau kita analisa semua ininya, kita lihat candle-nya ya pening kita, Bang. Makanya smart money concept itu kan kita dituntut untuk menguasai mekanikalnya, struktur inilah yang perlu kita lihat. Kalau kita paham struktur ini, maka kita akan mudah melihat market ini gitu. Jadi dia serasa teratur gitu, kita tahu arahnya kemana. Nah gitu ya Bang ya, berarti sarannya pelajari mechanical structure tadi. Oke, kita lihat ini, Bang biasa pakai leverage 1 banding berapa kalau kisaran di bawah 100 USD, oh modalnya ya. Kalau saya 1 banding 3.000 teman-teman. Tapi yang 3.000 ini kan kadang tergantung dari brokernya. Ya setidaknya di angka seratusan 1 banding 1.000 sudah oke sih menurut saya. Ini coba kita lihat ya saran dari Bang Daris ya. Leverage bebas 1 banding 500. Oke saya setuju ya. 1 banding 500, 1 banding 1.000, 1 banding 2.000, 1 banding 3.000, 1 banding unlimited. Kalau saya pribadi enak 1 banding unlimited. Kalau brokernya tersedia. Iya benar ini. Ini sudah disarankan sama Bang Daris ya. Jadi saya setuju dengan saran Bang itu. Nah, kita ke topiknya teman-teman. Ini sangat menarik ya. Apakah ada cara untuk melihat
harga bakal jadi bos, atau cok Bang, kita langsung masuk ke marketnya. Eh, ini contohnya ini bagusnya di Euro USD ya. Oke, kita ke Euro USD ya. Nah ini ya, saya hapus dulu analisa ini. Oke, awalnya kita akan analisa di H1 ya, untuk breakout structure-nya ya. Nah ini ya. Ini adalah low yang sudah valid ya, inducement-nya yang ini, atau pullback-nya yang ini. Jadi kita langsung marking aja di sini. Oke, berarti high valid itu ini ya, ini menjadi high valid. Oke, ini bos, saya akan setting dulu. Oke, ini bos H1. Oke, ini high valid H1. Nah, kita lihat high valid ini di break ya. Oke, nah kenapa terjadi seperti ini? Apakah kita boleh mengetahuinya di awal? Jadi bisa ya teman-teman ya. Dari mana caranya? Tentunya dari top down analisa. Oke, inilah yang membuat kita boleh memahami ya. Kita tahu potensinya. Ini potensi ya, kita tahu potensinya, dan ini potensinya memang kuat ya. Setelah saya melakukan riset ya soal hal ini. Nah, ini potensinya cukup kuat teman-teman, dan itu sering terjadi ketika market posisi seperti saat ini. Ini kita cek langsung ya. Kenapa terjadi seperti ini? Kita lihat ya. Ini bos, ini low ini harus low valid ya. Ini dia sudah valid karena dia sudah ngebreak di sini. Jadi ini low valid. Nah sekarang area entry teman-teman. Area entry itu hanya ada di sini. Nah ini hanya ada di zone ini. Nah yang berikutnya apakah ini kuat teman-teman? Ini satu candlestick ya. Hanya ada di zone ini. Ini kan sudah tidak fresh ya. Karena dia sudah reject di sini. Ini yang membuat harga turun jauh. Dan ini low-nya valid. Entry zone tinggal satu. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya. Coba lihat ini, teman-teman. Ini kena di sini ya. Ini kita tarik. Nanti kita akan lihat ke high time frame-nya. Nah, ini kena di sini. Nah, ini kita sudah tahu lebih awal ini, teman-teman. Saya juga ada melakukan entry kemarin, kalau tidak salah di zone ini ya. Untuk buy-nya ya, karena mengetahui hal ini ya. Caranya itu kita ke time frame besar. Nah, ini H4 kuncinya. Coba cek ini. Eh, saya sudah pernah share ya hari Sabtu ya, Sabtu untuk analisa di Euro USD, bahwa di H4 itu ada change of character. Ini adalah bos. Hari Sabtu ini saya share teman-teman. Kalau teman-teman nonton ya video analisa Euro USD ya, ini adalah change of character. Sekarang low ini adalah low yang valid. Oke, low valid pada H4. Sekarang kita lihat ini full body. Jadi ada change of character di sini. Ini adalah change of character pada H4. Oke, setelah change of character pada H4, tentunya kita mencari low ini supaya menjadi low yang valid. Fullback-nya itu, teman-teman, tepat di zone entry untuk sell pada H1. Jadi zone entry ini di H1 adalah inducement di H4. Ini adalah ciri-ciri bakal terjadi change of character pada H1. Itu sudah cukup tinggi akurasinya, teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini, inilah salah satu cara kita untuk mengetahui bakal terjadi change of character pada time frame H1-nya. Ini salah satu caranya, teman-teman. Kita analisa contoh di dua time frame H4 dan H1, kita sering mendapatkan hal seperti ini, dan itu cukup akurat. Oke, inilah IDM H4, dan inducement ini adalah merupakan area entry di H1. Dan kalau kita melihat di H1, ini menurut saya sih bukanlah area yang cukup kuat ya, karena ini hanya satu candlestick sampai ke zone ini, dan dia ada fullback di sini, dia menutup
semuanya imbalance-nya kan sisa shadow teman-teman. Jadi dari sini pun sebenarnya kita sudah dapat signalnya ya, kalaupun kita menggunakan satu time frame ya. Nah, lebih jelasnya menggunakan dua time frame itu merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui apakah akan terbentuk change of character ataupun break of structure. Jadi ini salah satu caranya ya. Jadi sudah saya jawab untuk cara mengetahuinya. Oke teman-teman, pertanyaannya sudah habis, jadi semoga penjelasan kita ini walaupun sesingkat ini ya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.